Sahabat Matanera, beberapa hari ini heboh dan santer dibicarakan oleh netizen dan masyarakat Indonesia soal sosok Pak Anies Baswedan bakal Capres 2024 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang disingkat KPP. Dari urusan publik beliau sebagai bakal calon presiden sampai urusan pribadinya, Pak Anies beberapa hari ini sedang menuaikan ibadah haji di Tanah Suci. Informasi Pak Anies berangkat haji, keseluruhan aktivitas beliau selama di Tanah Suci, dan Pak Anies pulang haji menjadi pencarian yang cukup banyak di internet. Ada pula politisi dari salah satu partai pendukung Pak Anies yang mencoba bermain kemungkinan bahwa pengumuman bakal cawapres Pak Anies akan dilakukan setelah Pak Anies pulang haji. Memang, isu yang beredar bahwa Pak Anies akan segera mengumumkan calon wakil presiden yang akan mendampingi beliau nantinya. Saya dan barang tentu sahabat Matanera setuju bahwa soal Pak Anies berangkat haji kita golongkan sebagai urusan privat beliau dalam hal menuaikan ajaran agama yang dianutnya dan tidak bijaksana kalau dijadikan bahan perbincangan publik, apalagi untuk sekedar dipamerkan demi kepentingan politik. Kalau kita dalami dari berbagai media, ada beberapa hal menarik dan menjadi sorotan kalayak yang berbarengan dengan keberangkatan haji Pak Anies. Pertama, tentang kepastian siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi beliau dalam kontestasi Pilpres 2024. Kita tahu, soal cawapres pendamping Pak Anies dalam Pilpres 2024 tak urung diumumkan. Katanya sih, Pak Anies sudah mengantongi satu nama yang menjadi pendamping beliau dalam Pilpres nantinya. Kedua, ada sebagian pengamat yang menghubungkannya dengan berbagai isu tekanan politik yang mengarah ke partai pengusung di Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan juga soal isu penjagalan terhadap langkah politik Anies menuju Pilpres 2024. Soal rumor seperti ini, kita mesti berani katakan bahwa itu bagian dari isu politik. Kita tak boleh lupa bahwasannya informasi publik pada hari-hari di tahun politik umumnya cenderung bersifat politis dan mengutamakan kepentingan dari afiliasi politik tertentu dengan bertujuan untuk menguasai opini publik. Oleh karena itu, amat penting bagi kita untuk tidak langsung percaya, melainkan secara serius mendalami kebenaran dari informasi yang ada. Ketiga, tentang isu Pak Anies diduga sedang dilirik oleh KPK dalam kasus soal Formula E. Adalah Profesor Denny Indrayana yang melemparkan isu ke publik dalam salah satu postingan pada media sosial miliknya. Sesuai dengan penelusuran kita pada akun media sosial Prof. Denny, dia menuliskan dengan judul Cawe-cawe Jokowi menjegal ABB. Mau ribut menunda pemilu, Anies segera jadi tersangka korupsi di KPK. Lebih lanjut, dalam akun Instagram Denny Indrayana 99 tertulis sebagai berikut. Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan. Bukan hanya saya, banyak yang sudah mengatakan. Akun tersebut juga menyebutkan beberapa tokoh yang pernah menyinggung soal yang sama. Dia menuliskan, Ferry Amsari, Zainal Arifin misalnya, dalam berbagai podcast sudah menyatakan pertersangkaan adalah salah satu skenario pemungkas istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Denny juga mengungkap informasi soal tersebut lewat akun Twitter pribadinya pada Rabu 21 Juni yang lalu. Saya secara pribadi melihat cuitan Denny Indrayana hanyalah sebuah asumsi dan mendekati hoax atau berita bohong. Kita ingat cuitannya soal sengketa sistem pemilu di MK. Dengan sangat sombong dia menyatakan bahwa informasi yang diterimanya berasal dari orang yang terpercaya. MK akan memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup. Faktanya, MK memutuskan sistem pemilu tetap proporsional terbuka. Kita patut menyayangkan beliau sebagai seorang profesor, tetapi kualitas informasinya tidak lebih dari gosip politik emak-emak di angkringan yang tidak disertai dengan sumber-sumber yang jelas dan akurat. Apalagi hanya berani berkoar-koar dari luar negeri. Tapi dari beliau, kita ambil satu pelajaran penting bahwa di mana-mana yang namanya orang partai atau tim ses calon tertentu pasti membela gerbong dan majikan politiknya sendiri, meski dengan cara apapun. Gosip dan isu asumtif Denny Indrayana disambut hangat oleh para pendukung Pak Anies. Salah satu tokoh penting di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, sebut saja Pak Sudirman Said, mengatakan bahwa cuitan Denny Indrayana benar adanya. Dia bahkan memuji keberanian Denny Indrayana dalam menyampaikan kepada publik informasi-informasi demikian. Tidak hanya itu, Partai Demokrat, salah satu partai dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, mengakui sudah lama dengar isu Pak Anies bakal tetap berurusan dengan KPK.
Juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Putra Mahendra, yang menyampaikan hal tersebut. Pernyataan itu disampaikan Herzaki merespon pengakuan Denny Indrayana yang menyampaikan informasi serupa. Satu hal yang menarik dan patut diapresiasi adalah respon Pak Anies sendiri. Ketika ditanya oleh wartawan di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis 20 Juni yang lalu soal pengakuan Denny Indrayana yang menyebut dirinya akan menjadi tersangka di KPK, Pak Anies menjelaskan bahwa dirinya tak mau ambil pusing dengan yang dikerjakan oleh orang lain dan memilih fokus dengan hal yang sedang dikerjakannya. Hanya saja, kalau kita perhatikan, pernyataan beliau sepertinya bermakna ganda dan bisa menjadi multitafsir. Tapi kita kedepankan pikiran positif bahwa pernyataan tersebut bermakna Pak Anies tidak mau ambil pusing dengan proses hukum yang sepertinya sedang bergulir di KPK. Kita tetap dukung KPK sebagai garda terdepan pemberantas korupsi. Kita percaya KPK bisa tetap menjaga keadilan dan penegakan kebenaran berdasarkan hukum di negeri ini. Pada tahun-tahun politik, selayaknya penegak hukum mesti berjarak dan jauh dari pengaruh dan kepentingan politik apapun. Di era media sosial sekarang ini, dengan sorotan netizen yang begitu tajam ke institusi penegak hukum, sulit dipercaya orang disangkakan oleh aparat penegak hukum tanpa bukti yang kuat. Mengapa? Sangat mudah terbaca. Para penegak hukum pasti ekstra hati-hati dan teliti dalam mengambil keputusan hukum tertentu. Satu hal penting yang menjadi perhatian bersama bahwasannya isu-isu yang disampaikan oleh tokoh-tokoh politik dan orang-orang berpengaruh dalam tahun politik menuju pemilu dan Pilpres 2024 tidak boleh ditelan mentah-mentah dan langsung dipercaya secara mutlak. Kita mesti jeli membaca informasi. Dalam politik tidak ada kebenaran yang mutlak, yang ada hanyalah kepentingan yang mutlak yang harus dicapai dengan cara apapun. Menuju pemilu 2024, sahabat Matanera mesti tetap waras dan jernih dalam berpikir. Menuju Pilpres 2024, jernihkan harapan untuk Indonesia maju. Kita akan berjumpa kembali dalam edisi berikutnya.